Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, berbicara seputar seni bela diri kungfu Cina. Nampaknya bukan rahasia lagi jika kota Foshan merupakan kota yang melahirkan banyak jawara kungfu, di mana seperti yang kita tahu, kota Foshan memang ladangnya perguruan kungfu, dan karena antusiasme itulah kota Foshan kerap melahirkan jagoan-jagoan kungfu yang cukup terkenal. Bahkan sebagian di antara mereka masuk dalam kategori sebagai pahlawan Cina. Lahir dari generasi yang berbeda-beda, Foshan memiliki banyak sekali master kungfu dengan aliran perguruannya masing-masing, di mana contohnya seperti Wong Fei Hung, dia memiliki aliran yang bernama Hunggar yang merupakan ilmu ciptaan kuil Shaolin, dan aliran ini memiliki satu jurus ciri khas, yaitu tendangan tanpa bayangan. Nah, sosok yang akan kita bahas kali ini juga tidak kalah ciri khasnya dari Wong Fei Hung. Siapa lagi kalau bukan Yip Man, di mana seperti yang sudah kalian tahu, Yip Man ini memiliki aliran yang bernama Wing Chun, yang jika diperhatikan, aliran Wing Chun ini terkesan yang paling slow dan terlihat seperti gerakan seorang wanita. Ya, karena memang Wing Chun ini diciptakan oleh seorang wanita. Tapi jangan salah, di balik keselawanya tersebut, Wing Chun memiliki kecepatan yang luar biasa dan kerap membuat musuhnya tak memiliki celah. Karena menurut informasi, Wing Chun tidak pernah mundur jika diserang dan selalu memusatkan serangannya pada satu titik, yaitu tubuh pada bagian tengah. Jadi, bagaimana sih kisah perjalanan seorang Yip Man di film ini? Saya rasa sebagian dari kalian sudah banyak yang tahu film ini, tapi saya akan tetap menggaratnya karena perlu diingat, setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menjelaskan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang pada tahun 1935, kisah diawali dengan memperlihatkan acara pembukaan dari perguruan baru yang diadakan seorang master kungfu bernama Master Liu, di mana berdirinya perguruan miliknya membuat beberapa kalangan master lain cukup sinis karena ia bertambahnya perguruan jelas menambah saingan baru yang ada di kota Foshan. Pada masa itu, meski banyak perguruan di kota Foshan, sosok Yip Man lah orang yang paling disegani di kota ini. Karena selain kungfunya yang tangguh, Yip Man juga sangat rendah hati, dan itu dibuktikan dengan tidak ikut antusiasnya ia untuk membuka perguruan di kota Foshan ini. Nah, atas dasar itulah, Master Liu datang kemari untuk menguji kemampuannya dengan Yip Man, di mana sebenarnya Yip Man menolak ajakannya tersebut. Namun karena tidak enak dengan Master Liu, Yip Man pun setuju, dan mereka pun akan bertarung setelah makan malam selesai. 廖師傅，坐埋嚟一齊食啊！啱唔啱啊？唔好客氣。今晚啲菜還可以嘛？哦，阿黃叔啊，唔好執啦，關門先啦。 Dalam pertarungan ini, Master Liu meminta kepada Master Yip Man untuk menjaga privasi dari orang-orang agar popularitasnya tetap terjaga, dan tibanya siap, pertarungan pun dimulai. 請 請。呢次閉門切磋嘅事，葉師傅絕對唔會同人講。 Sayangnya, privasi yang diinginkan Master Liu dibongkar oleh seseorang pemuda bernama Yuan, dan itu cukup membuat para warga gempar, termasuk sang kakak yang memiliki restoran ini, yaitu Lin. Ini orangnya. 平叔啊，呢啲嘢邊個擺喺度㗎？係你細佬擺嘅。 Diketahui Lin cukup dekat dengan Yip Man, dan kebetulan hari ini Yip Man pun datang ke restorannya untuk menemui teman dekat yang lain yang bernama Kuan, di mana mereka ingin membicarakan bisnis yang hendak dibangun Kuan, yaitu mendirikan sebuah pabrik kapas untuk kesenjangan produk pakaian di masa yang akan datang nanti. Dalam permasalahan ini, Kuan mengajak Yip Man untuk bekerja sama dan meminta Yip Man untuk meminjamkan uangnya, tapi sekali lagi, Yip Man memilih untuk tidak terlibat dan mempersilahkan temannya untuk membuka sendiri, dan Yip Man tetap akan meminjamkan uangnya agar Kuan bisa segera mendirikan pabrik impiannya tersebut. 我真係唔適合做生意嘅。我冇咁快還得俾你住㗎。
慢慢啦。 Namun bersamaan dengan itu, berita kekalahan Master Liu akhirnya sampai juga ke telinganya, di mana ia langsung mendatangi Yuan dan memarahinya saat itu juga, sehingga sang kakak yang melihatnya terpaksa turun tangan untuk bisa meredam kemarahan Master Liu. 中道歉。我都冇錯，我講事實啫嘛。葉師傅就喺上邊，夠膽上揾佢啊！師傅，師傅，師傅，葉師傅被人冤枉啊！葉師傅，你要還我清白啊！ Di sini, Lin menasehati Yuan untuk tidak mengatakan kebenaran yang bersifat menjatuhkan orang lain, tapi Yuan tetap ngeyel pada pendiriannya hingga sang kakak menempatkan posisi Master Liu padanya dengan membuat Yuan malu di hadapan orang banyak, dan keributan itu memicu kedatangan polisi yang bernama Tuan Li, dan Tuan Li dengan sombongnya mengatakan bahwa kungfu hanya meresahkan dan senjatalah yang paling masuk akal. 呢班老粗，成日喐手喐腳，講武器啊，槍啊！理論上大家都斯文人，無需下下拔槍嘅。忙咩啫？走啦，冇去睇啊！唔好望，行開啦。 Sesampainya di rumah Yitman, Guan yang datang bersama dengan anaknya meminta Yitman untuk mengajarkan anaknya kungfu, tapi belum sempat menjawab, Lin datang untuk memperlihatkan jurus, dan hal itu membuat sang istri kesal karena aktivitas Yitman mengabaikan sang anak yang ingin mendapatkan perhatian dari sosok ayahnya. 畫得好好喎，攞過去俾爸爸睇下。哦，爸你睇，爸爸唔得閒一陣先啊！爸爸唔睇啊。日日都嚟打，你哋唔厭嘅咩？文哥點啊？阿嫂，唔好意思啊。就嚟要你唔高興嘅，咪同我講咯。關心下佢多啲，唔好成日掛住陪朋友。 Keesokan harinya, Fossan kedatangan Master Kungfu bernama Master Jin, di mana tujuan beliau datang ke Fossan ini adalah untuk membuka sebuah perguruan baru dan untuk menarik minat semua orang. Master Jin pun menantang setiap Master Kungfu yang ada di Fossan, dan hebatnya, ia berhasil mengalahkan semua Master Kungfu yang memiliki perguruan di kota Fossan ini. Di sini, mereka dengan bangganya mengatakan bahwa Master Jin adalah yang terbaik, hingga pemilik restoran yang mendengar itu mengatakan kepada mereka masih ada Yitman yang belum mereka temui, dan jelas tanpa membuang-buang waktu lagi, Master Jin pun langsung mendatangi Yitman. Tibanya bertemu, Master Jin langsung mengutarakan niatnya, akan tetapi Yitman pun menolak dengan tegas karena menurut Yitman membuka perguruan ya tinggal buka saja, tak perlu repot-repot menantang semua orang. Tapi bukannya mengindahkan ucapan Yitman, Master Jin justru menghinanya, dan hal itu cukup membuat sang istri kesal karena kenyamanannya sudah diganggu orang lain. 你要是怕他输，我让他单手。 Penghinaan yang diutarakan Master Jin membuat istri Yitman semakin geram, dan karena sudah sangat muak, Yitman pun diizinkan melawan asalkan barangnya jangan ada yang dirusak. Dengan ini, pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. 詠春、葉問。 臭小子，小心你把口啊！ 爸爸媽媽話你當唔出世嘅話，屋企啲嘢就會。臭小子，小心你把口啊！
走啦！ 2 tahun kemudian, terjadi peristiwa penjajahan yang dilakukan Jepang pada tanggal 7 Juli 1937, di mana semua wilayah berhasil diluluhlantahkan oleh Jepang, tak terkecuali Fosan, dan dari keberhasilan Jepang dalam menjajah, hampir setidaknya 3/4 warga Fosan mati sia-sia, dan imbas dari adanya peristiwa ini, semua penduduk lokal mengalami krisis berkepanjangan, begitu juga dengan Yitman, yang kondisinya sangat memprihatinkan akibat rumahnya disita oleh orang Jepang. Usai menukarkan jamnya dengan beras, Yitman dikejutkan dengan kemunculan Kuan yang ternyata telah berhasil mendirikan pabrik, di mana Yitman sekali lagi diminta untuk bergabung, namun Yitman kembali menolaknya karena biar bagaimanapun susahnya, asalkan belum menyangkut nyawa anak dan istrinya, Yitman tak pernah mau untuk berhutang budi. Dirasa persediaan beras semakin menipis, Yitman memutuskan untuk mencari pekerjaan, dan dari banyaknya pekerjaan yang tersedia, hanya satu pekerjaan yang masih membutuhkan banyak orang, di mana mau tidak mau Yitman pun akhirnya mengambil pekerjaan kulit tambang tersebut. Dan mirisnya, pekerjaan di tambang ini hanya dibayar dengan ubi yang jumlahnya hanya 1 buah saja. Satu hal yang menarik, Jenderal Jepang di wilayah kota Fosan ini memiliki hobi bertarung dan kerap mengadu bela diri Jepang melawan kungfu Cina, di mana terlihat asistennya yang bernama Sato didampingi Tuan Li yang saat ini menjadi penceramah mencari petarung di tempat ini, karena di tempat inilah master-master hampir semua berkumpul, dan memang agenda itu sudah direncanakan oleh Jepang saat menjajah Cina. Dalam aturan yang berlangsung, setiap petarung Cina yang menang akan diberikan sekantung beras, dan merasa ini adalah momen yang tepat untuk membalas, Lin pun memberanikan diri untuk ikut, meskipun sempat dilarang Yitman, karena bisa jadi itu akan membahayakan nyawanya. Sesampainya di ruang pertarungan, Lin langsung diperlihatkan sang guru yang masih berjuang demi sekantung beras, di mana ternyata Master Liu sering menggunakan kungfunya agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, dan menariknya, Master Lin selalu berhasil menang dari pertarungannya tersebut. Ini dia sosok jenderal si penguasa, namanya Jenderal Miura, dan pada momen ini, Jenderal Miura tertarik untuk turun langsung bertarung, dan ia meminta 3 petarung Cina sekaligus. Bila mana ketiga petarung Cina tersebut nantinya kalah, Jenderal Miura akan tetap memberikan beras, dan kalian pasti sudah bisa menebak siapa orang yang akan maju, dan ya, dia adalah Lin bersama 2 orang temannya tadi. Lin yang memiliki jiwa nasionalis tinggi memilih untuk tetap melawan, namun ketangguhannya jelas masih jauh di bawah Jenderal Miura, dan sayangnya Lin harus tewas akibat terlalu over dalam melawan Jenderal Miura. Singkat cerita, esok pun tiba. Yitman yang kembali bekerja tak sengaja menemukan kotak milik Lin yang hendak diberikan kepada adiknya, di mana Yitman dibuat bertanya-tanya karena tidak melihat keberadaan Lin di sana. Sampai tak lama berselang, datang lagi tuh si Tuan Li, dan Yitman langsung menanyakan keberadaan Lin saat itu juga. Tapi Yitman sama sekali tidak direspon, hingga ia akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung demi mencari keberadaan Lin di sana. Tibanya di sana, Master Liu sudah berhasil kembali memenangkan pertarungan, tapi kali ini Master Liu meminta tanding lagi dan meminta 3 lawan sekaligus, di mana ternyata kemampuan Master Liu belum cukup untuk mengalahkan 3 orang sekaligus. Dan di sini nih, saya yang kesel. Satu dengan sekonyong-konyong menembak Master Liu karena satu menganggap Master Liu masih berani mengambil beras padahal sudah kalah dalam pertarungan.
Gila. Gara-gara beras doang. Blok. 點解又開槍？ Jujur, pada adegan ini saya agak sedikit respect dengan si sosok Jenderal Miura ini karena beliau menentang keras perbuatan Sato dan ia tak segan-segan akan membunuh Sato jika Sato berani menembak orang di tempat ini lagi tanpa adanya perintah darinya. Lalu untuk menetralkan kembali keadaan, Sato meminta Tuan Lee untuk memanggil petarung selanjutnya dan sudah pasti Yitman lah yang maju untuk melawan. 仲有邊個想打？我打！你話俾我知，我知阿媽係咪咁被打死嘅？開閘！ Oke, selesai. Betapa terkejutnya Jenderal Miura tatkala mendengar Yitman meminta 10 orang untuk melawannya sekaligus. Dan pada adegan ini, sumpah si men keren abis. Pengen deh belajar Wing Chun. Dengan taktikal jurus yang berfokus pada kecepatan tangan, Yitman berhasil menumbangkan satu persatu dari mereka dan itu cukup membuat Jenderal Miura penasaran akan sosok dirinya. Moto， 我唔係為啲米而嚟嘅。彼はまた来ると言ってます。貴様の名前は？佢想知你個名。我只不過係一個中國人。彼は陽門です。 Setelah itu, Yitman pun mengantarkan beras ke rumah Master Liu dan ia rupanya diikuti Tuan Lee yang menghimbaunya untuk berhati-hati. Tapi pandangan Yitman di sini justru amat kecewa dengan Tuan Lee dan Yitman menganggap Tuan Lee adalah seorang pengkhianat karena Tuan Lee membiarkan banyak warganya mati sia-sia oleh tentara Jepang. Keesokan harinya, kita diperlihatkan kondisi Master Jin saat ini, di mana ia dan kelompoknya ternyata saat ini menjadi perampok, dan terlihat juga Yuan yang tergabung di dalamnya, yang mana mereka tengah membajak mobil milik pabrik Kuan, lalu meminta upeti kepada Kuan, dan Kuan hanya bisa pasrah karena produk yang dihasilkan di pabriknya belum ada yang terjual untuk minggu-minggu ini. Tak tahan melihat ayahnya terus-menerus disiksa, Yao selaku anak dari Kuan meminta bantuan kepada Yitman, tapi sayang mereka sudah terlambat karena para perampok sudah pergi setelah Yitman muncul dan para perampok akan kembali lagi untuk menagih uang yang saat ini belum didapatkan. Karena banyak sekali orang yang memohon dan memang kondisi seperti ini butuh sekali yang namanya ketangguhan bela diri, Yitman pun akhirnya setuju untuk mengajarkan Wing Chun dan latihan pun dimulai. Di satu sisi, melihat Yitman yang tak kunjung datang, Jenderal Miura dengan tegas meminta Tuan Lee untuk mencarinya, di mana Tuan Lee terus beralasan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Yitman, hingga hal tersebut membuat Sato naik pitam, dan terpaksa Tuan Lee pun menunjukkan lokasi Yitman berada. Namun yang terjadi, Sato justru bertindak semaunya sendiri dengan ingin memperkosa istri Yitman karena melihat kecantikannya. Dan jelas Yitman tidak tinggal diam untuk kemudian langsung membogem mereka semua. Dan kesempatan itu dimanfaatkan Tuan Lee untuk bisa meluapkan emosinya. Imbasnya, Tuan Lee kembali dihajar habis-habisan oleh Sato dan Tuan Lee tetap pada pendiriannya untuk menutup-nutupi Yitman dari tangan Jepang.
Ternyata Tuan Li tak seperti yang dipikirkan banyak orang, karena rupanya Yitman saat ini disembunyikan di rumahnya, dan itu cukup membuat Yitman berterima kasih atas semua kebaikan yang Tuan Li berikan. 師傅，師母點啊？住得慣唔慣啊？唔該晒。 Tibalah hari di mana Master Jin datang kembali untuk meminta uang. Semua karyawan pabrik maju untuk melawan, tapi hasilnya belum mampu membuat kelompok Master Jin kalah. Hingga tak lama muncullah Yitman yang langsung membogem mereka semua, dan itu cukup membuat Master Jin kesal karena Yitman datang kembali sebagai pengganggu usahanya. 難怪你們敢反抗。 Tak mau dikalahkan untuk kedua kalinya, Master Jin pun mengerahkan semua anak buahnya dan terjadilah pertarungan besar di antara mereka.走！企喺度。 呢樣嘢係你阿哥，你冇同我講佢啊！你知唔知你阿哥死咗？佢係俾日本人打死。 Singkat cerita, malam pun tiba. Entah siapa yang menginfokan, Jenderal Miura akhirnya mengetahui keberadaan Yitman yang singgah di pabrik tadi siang, di mana Tuan Li meminta Yitman untuk jangan datang ke sana. Namun Yitman yang merasa bahwa Jepang hanya menginginkannya, tidak mengindahkan perkataan Tuan Li, dan Yitman tetap datang ke sana demi keselamatan para warga pabrik. Sano! Di sini, Yitman bersedia jika harus disuruh bertarung lagi, tapi tarungnya kali ini, ia menantang Jenderal Miura untuk menjadi lawannya. 連れて行け。清泉，帶我老婆同個仔離開佛山。係咪？ Tibalah pertarungan terakhir akan segera dimulai. Tepat bersamaan dengan itu, Guan berhasil memaksa istri Yitman keluar dari Fossan, di mana momen inilah yang sangat-sangat disesalkan sang istri karena ia tidak pernah menyukai Yitman saat terus-menerus bertarung, dan sang istri memohon kepada Guan untuk membawanya kembali ke Fossan karena bisa jadi inilah pertarungan terakhir Yitman dan sang istri ingin sekali berada di sampingnya saat itu terjadi. Lalu setibanya Yitman muncul, Tuan Li teringat sebuah momen yang terjadi semalam, di mana Sato ternyata mengancam Yitman jika sampai Yitman menang dari Jenderal Miura, maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dan apakah yang akan dilakukan Yitman? Mari kita saksikan saja pertarungan akbar antara Cina melawan Jepang. Ya, Yitman ditembak di bagian bahunya dan hal itu memicu kemarahan warga Cina, dan di saat momen kekacauan tersebutlah Tuan Li memanfaatkannya untuk bisa membunuh si Sato, dan meski tertembak, Yitman masih tetap berhasil diselamatkan. Diceritakan setelah kejadian itu, Yitman dibawa keluar dari Fossan dan tepat pada tanggal 15 Agustus 1945 atau tepatnya 8 tahun selama dijajah, Cina akhirnya terlepas dari jajahan Jepang. Lalu tahun 1949, Yitman pun hijrah ke Hong Kong dan kita akan ceritakan kisahnya di film keduanya. Tamat.